Saya kan bisa terbang, tak bisa bang, ntar buat terbang ke ini, ke ini. Banyak kecil perut buncit, banyakin kardio aja ya, banyakin kardio aja, banyak kok kardio itu, lari, skipping, apalagi ngelatih perut. Ngelatih perut itu paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dimanapun juga kita bisa melakukannya, mau di tempat kerja, mau di rumah, atau juga mau di tempat main sama teman bisa. Latih perut itu paling gampang, latihan perut soalnya. Oke bang, makasih, sama-sama. Dapur aja ya, sama tergabung Pian Dajut. Tricepnya bagian mana, bicepnya bagian mana, forearmnya bagian mana. Lagi latihan apa bang? Ini saya latihan back, tadi habis latihan dada, cuma masih ada tenaga sisa, jadi saya lanjut ke latihan back. Kalau ada ayam digoreng nggak apa ya bang? Ada ayamnya digoreng, takutnya kalau digoreng, sebenarnya maksudnya bang, bagus digoreng juga nggak apa-apa, soalnya kan minyaknya itu nggak terlalu menyerap ke dalam. Kalau misalkannya ayam yang menyerap ke dalam itu seperti tepung terigu nyerap ke dalam, makanya nggak dibolehin tepung terigu itu, gaji maksudnya bukan dari dibolehin, ya kurang bagus lah, seperti di fried chicken kan. Lumajang hadir, salam kenal dari Banten bang, salam sehat buat semuanya. Kanan kiri bagian pegalangan itu genetik. Ini bukan, kalau ini genetik gak bakalan bisa gede ya, ini genetik tapi kalau bisa, kecuali kalau dari sini ke sini, nah baru bisa, namanya forearm bagian tengah, bagian dalam, sama bagian samping. Sama ya, kalau misalkannya mau forearmnya yang gede berarti orangnya hobi panco. Kenapa? Karena kan panco biasanya ngelatihnya forearm. Sama seperti siapa yang forearmnya gede besar itu tuh, Akimbo. Nah dia latihannya soalnya latihan forearm terus karena buat panco. Kalau panconya pengen kuat ya latihannya forearm, jangan latihan bicep.
Bagus apa habis bangun tidur bagus gak ya bang? Bagus. Kita buat ngelatih otot dada juga dan ngelatih otot tricep juga bagus. Terus up langsung sit up ngelatih perut. Karena masih kesat juga kan, masih kasar perutnya, itu dilatih bagus itu. Belum masuk apa-apa, nah bagus itu ngelatih perut itu tuh. Apalagi yang perutnya buncit, usahakan pagi-pagi jangan makan nasi dulu. Kita malam kemarin kita makan nasi, terus sorenya juga sore kemarin kita makan nasi. Nah yang itu belum kepake semua dalam tubuh itu, jadi belum kepake semua, belum habis kalori yang kita makan sebelumnya hari kemarin, belum kita habis, udah kita tambah kalori lagi. Nah otomatis dalam tubuh itu kita numpuk, ujungnya lari kemana itu di situ. Makanya pagi-pagi kalau bisa makannya protein dulu, agak siangan dikit. Nah boleh tuh makan nasi agak siangnya, baru wajib makan nasi karena biar nambah power juga. Sore makan nasi. Nah kalau bisa usahakan pagi-pagi itu jangan dulu makan nasi. Kalau bisa itu yang mau diet ya, maksudnya yang mau kurangin. Kita ambil contohnya kayak gini, tong sampah, tempat sampah, kita isi sampah di setiap hari tapi gak dibersihin, penuh nggak gitu aja. Bang, maka sarannya ya sama-sama bang, salam sehat pokoknya buat semua. Sehat itu mudah, yang susah itu sakit, jangan salah. Yang susah itu sakit, sehat itu mudah. Yang susah sakit bang.
Sehat mah mudah, gampang sehat mah. Yang susah sakit. Kenapa susah? Ya susah lah kalau sakit susah. Kakinya udah ada 3, jalannya udah nggak lurus, suaranya udah nggak jelas. Nah kan orang sakit kayak gitu. Orang sehat mudah gak? Enak orang sehat mudah, simple. Power masih gede, jalan masih 2 kaki, mau kesana kesini enak, makan enak, tidur enak. Mantap boy, thank you bang. Kreatin 3, gunung 1. Ntar di sini mau buat kopi soalnya, kopi 1. Ntar aja ya, 3 terlagi juga tanggal 15. Iya. Ini bisa lembut. Terus Iya. Pakai sawe. Sungkring ini beneran ya udah nggak mau lagi. kapok. Sama lebar. Habis dikepel langsung kapok pegal-pegal. Iya. Ya. Bang, kenapa ya otot gym sama otot pekerja berat beda? Mau tahu bang? Mau tahu nggak? Saya jelasin ya. Kalau mau tahu, ya jelas beda bang. Karena mereka yang pekerja berat itu dilatihnya endurance dan juga masukannya juga beda. Kalau kita dilatihnya power, pembentukan massa otot. Jadi otot yang kita latih itu sesuai dengan apa gerakannya, apa otot yang harus dilatih. Kalau yang pekerja berat kan yang penting kerjaannya selesai gitu kan. Barang-barangnya keangkat semua, yang penting gimana caranya keangkat. Nah kalau kita kan, kalau misalnya gimana kita caranya ngangkat, percuma, dapatnya apa? Keringat doang, pembakaran kalori doang, ujung-ujungnya mah kenaikan massa ototnya enggak. Nah
Terus juga cara-caranya, cara recovery-nya, terus juga cara masukkan ke tubuhnya, real food-nya mungkin agak beda gitu. Kalau kita kan habis latihan, kita tahu habis sebelum berangkat nge-gym juga kita udah tahu di mindset kita. Apalagi kalau misalkannya udah main agak lama lah, kalau senior lah. Sebelum kita berangkat nge-gym aja kita udah tahu nge-gym itu hari ini kita mau ngapain. Udah tahu, oh nge-gym ini hari ini kita latihan back nih, berarti latihan back nih, gerakannya ini. Dan di rumah pun juga kita udah dapat jadwal sendiri, udah punya jadwal sendiri. Jadi ke gym itu kita nggak bengong apa harus ngapain enggak, karena kita udah punya schedule-nya sendiri. Nah udah datang ke gym baru kita prakteknya. Udah di gym nih, kita contohnya sekarang latihan chest. Oh latihan chest ini dulu. Oh latihan chest itu yang intinya dulu itu ini dulu nih. Kenapa harus ini dulu? Karena ada problem, ada yang harus diutamain dan juga ada harus yang di belakangin, dan juga yang di tengah kayak gitu. Ini harus di posisi di pertama dulu, ini di bagian ini dulu, ini bagian dulu, ini bagian ini dulu. Nah kita latihannya otot chest semua, otot chest semua yang intinya. Nah kalau misalkannya mau habisin otot chestnya, ngelatih otot chestnya, variasinya variasinya udah habis, ada tenaga sisa, aduh mau kombinasi ini saya sama apa, ya terserah mau kombinasi sama apa, yang penting jangan berhubungan lagi dengan gerakan yang rawan cedera aja. Apa gerakan rawan cedera? Banyak, contohnya jangan ngelakuin udah main chest baru main shoulder, jangan ya, udah main shoulder baru main chest, jangan ya, itu rawan cedera, sayangi sendi kalian. Terus kombinasinya sama apa? Ya kombinasinya banyak, sama kita kan habis main chest otomatis otot tricep kita udah kepake nih, udah habis tricep kita otomatis udah capek, udah lelah tricepnya. Kita latihannya apa? Latihan otot bicep, karena bicep kita masih sehat, kita latih otot bicep. Otot bicep apa aja? Banyak, mau latihan khusus bicep atau juga mau latihan back juga kan kenanya di bicep, dapatnya di bicep. Narik gitu kan, dapatnya di sini dari forearm sini narik. Kalau kedorong otomatis kenanya di otot tricep, otot ininya udah capek, udah lelah dari dipakai main dada. Nah, udah beresnya kita cara nge-backupnya kita tahu. Oh otot kita itu udah dihajar habis-habisan, udah disiksa tadi di gym. Gimana ya biar dia itu lelah tapi dia enak gitu, maksudnya gimana ya. Nah jadi kita udah tahu, oh dia itu capek tadi, dia itu butuh makanan, oh saya kasih makan ini, dia udah tahu, oh ini tuh fungsinya buat ini buat ini, oh seratnya ini, oh proteinnya ini, oh ini. Nah beda kan dari new. Kalau misalkan yang pekerja berat ada juga yang ngelakuin seperti itu, ada juga yang enggak gitu kan. Ya mungkin semua orang pun juga harus kasih tahu lah, ngebentuk gitu itu. Kalau misalkan pekerja berat itu kan nggak khusus untuk ngebentuk badan, yang penting kerjaan beres aja, beban keangkat, udah gimana caranya bebannya keangkat, kerjaannya beres kayak gitu. Udah capek pun juga dipaksain kayak gitu. Nah kayak gitu terus. Dan ininya pun juga nih, powernya pun juga ngandelin dari kalori yang dimakan. Kalau misalkannya kalorinya udah habis juga tetap aja dia udah capek, udah lelah pun juga harus